saya Fadilah Putra Riyadi dari kelas 11 MPLB 2. Di sini saya akan nge-review stasiun Tanjung Priuk. Sejarah stasiun Tanjung Priuk itu dibangun pada tahun 1914 semasa pemerintahan Gubernur Jenderal A.F.W. Hindenburg dan merupakan karya dari Swiss Coach, insinyur utama dari State Spoorwegen atau perusahaan kereta api KA Hindia Belanda kala itu. Pembangunannya pun membutuhkan 1.700 tenaga kerja, di mana 130 orang diantaranya merupakan kerja dari Eropa. Stasiun Tanjung Priuk berlokasi bersebelahan dengan Pelabuhan Tanjung Priuk yang dibangun pada akhir abad ke-19 oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lasberg. Adapun Pelabuhan Tanjung Priuk merupakan pintu gerbang kota Batavia dan Hindia Belanda, menggantikan Pelabuhan Sunda Kelapa yang tak lagi memadai. Pada masa itu, stasiun Tanjung Priuk mengakomodasikan perdagangan dan wisatawan Eropa di Batavia karena wilayah Tanjung Priuk terletak di bagian utara Jakarta, merupakan hutan dan rawa-rawa yang berbahaya. Oleh karena itu dibutuhkan sarana transportasi yang aman untuk menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priuk dengan kawasan pusat lewat Batavia Sentrum atau stasiun Jakarta Kota. Meskipun bukan merupakan stasiun pusat, stasiun Tanjung Priuk dibangun di atas tanah seluas 46.930 meter persegi dengan luas bangunan 3.768 meter persegi yang megah dan mewah. Pada zaman dulu, stasiun Tanjung Priuk juga menyediakan penginapan untuk penumpang yang hendak menunggu kedatangan kapal laut guna melanjutkan perjalanan. Namun sekarang penginapannya itu sudah tidak ada lagi, tidak dihilangkan. Ya, stasiun Tanjung Priuk resmi digunakan pada 6 April 1925 bersamaan dengan jalur Tanjung Priuk bus Jakarta Kota atau saat ini dilintasi KRL komuter lintas Tanjung Priuk. Sejak kemerdekaan Indonesia, perusahaan kereta api pemerintah Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang pada saat itu bernama DKA. Stasiun Tanjung Priuk sempat tidak dioperasikan sejak Juni 1999 karena terjadinya pergantian status PT KA menjadi Persero, dan baru dioperasikan kembali pada 13 April 2009. Ya, adapun peninggalan di stasiun Tanjung Priuk yaitu bunker bawah tanah. Stasiun Tanjung Priuk dahulu memiliki 3 bunker bawah tanah. Salah satunya berada di bawah restoran di ruang tunggu untuk kaum Ningrat atau Belanda. Dahulunya fungsi bunker ini adalah untuk menyimpan barang, dan tetapi bunkernya nggak bisa direview ya, nggak bisa masuk ke tempatnya. Akan melanjutkan pernyataan dan sebelumnya yang boleh dibacakan oleh Fadilah dari kelompok saya, yaitu stasiun Tanjung Priuk ini memiliki bunker bawah tanah. Yang untuk bunkernya tidak bisa dikasih dokumennya ya, karena tidak dibolehin. Stasiun Tanjung Priuk ini memiliki 3 bunker bawah tanah. Salah satunya berada di bawah restoran ruang tunggu untuk kaum migran dan Belanda. Dahulunya fungsi bunker ini adalah untuk penyimpanan barang. Juga terdapat restoran, bar, dan ruang dansa. Di ruang tunggu itu sebenarnya sudah tidak ada, sudah dihilangkan ya. Berdasarkan sejarah, ruang tunggu itu dengan kaum migran dan Belanda dibedakan di ruang tunggu kaum migran. Terdapat barang mejanya sekarang masih bisa kamu temukan di stasiun Tanjung Priuk. Sedangkan di restoran yang ada dulu juga ada lantai dansa. Intinya kalau ada lantai dansa, ada musik keliling yang menemani pesawat dan
zaman Belanda bersantap sambil sembari menunggu Belanda di kereta. Ya, terakhir ada terdapat Orionel Damasco, salah satu saksi sejarah tentang stasiun Tanjung Priok yang bisa kamu temukan sekarang adalah Orionel yang berada di toilet kaum bangsawan. Di toilet ini terdapat 3 Orionel dengan ukuran lebih besar dan tinggi. Konon dahulunya Orionel ini terdapat telah ada sejak stasiun ini dibangun, dan toilet ini sudah tidak bisa digunakan lagi dan sekarang berfungsi jadi gudang. Ya, untuk arsitektur bangunan stasiun ini mengusang gaya arsitektur modern awal yang dipengaruhi oleh kapitalisme sehingga berbentuk sederhana dan geometris. Untuk dominan bangunan stasiun ini adalah besi, baik untuk ukuran bangunan maupun bidang-bidang depan, pintu dan jendela. Permainan garis-garis vertikal dan horizontal menjadi ciri orientasi pelangganan yang populer pada awal abad 20. Kaca patri dan ornamen mobil keramik menghiasi dinding stasiun. Kesana seperti megah dan diperkuat oleh kolom-kolom besar dan kokoh berada utama didukung dengan tangga sepanjang bangunan. Selain itu, struktur baja di bangunan utama memiliki kesan kokoh dan megah. Area loketasnya sendiri penjualan kartis berupa ceruk yang dipertegas dengan lapisan dinding marmer. Sedangkan ruang utama diterangi oleh cahaya yang memasuki dari deretan jendela kaca berdasarkan susunan ruangan. Stasiun Tanjung Priok ini merupakan salah satu stasiun ujung atau stasiun kepala di mana rel berakhir. Bangunan stasiun yang mengenal dengan 8 jalur, 6 jalur berada di dalam peron dan 2 jalur berada di luar peron. Sekian saja dokumentasi untuk stasiun Tanjung Priok ini oleh kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang menyenangkan, kami mau masuk ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.